Halo semuanya, nama saya Arzidan Fadlur Rahman dari kelas HIA Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika yang terjadi di Meksiko dan Brazil. Dinamika ini melibatkan berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang mempengaruhi kedua negara ini. Untuk negara pertama yaitu adalah Meksiko, yang akan kita bahas adalah tentang pertama, keamanan dan kekerasan. Meksiko menghadapi tantangan besar terkait kekerasan yang sebagian besar didorong oleh kartel narkoba. Kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, dan korupsi di lembaga penegak hukum adalah masalah utama yang terjadi di Meksiko. Lalu di sini ada Presiden Andrés Manuel López Obrador yang terpilih pada tahun 2018, berfokus pada pengurangan kemiskinan dan korupsi. Namun kebijakannya sering mendapat kritik karena dianggap populis dan kurang efektif dalam menangani kekerasan. Lalu ada faktor ekonomi, yang dimana Meksiko memiliki ekonomi yang terdiversifikasi dengan hubungan perdagangan yang kuat, terutama dengan Amerika Serikat, berkat perjanjian Meksiko-Amerika Serikat-Kanada atau USMCA. Tantangan ekonomi meliputi ketidaksetaraan, kemiskinan, dan dampak ekonomi global. Lalu, untuk saat ini Meksiko menduduki peringkat kedua sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin, setelah Brasil dengan total PDB sebesar 1.268.870 miliar dolar. Akan tetapi, meskipun menduduki peringkat kedua, Meksiko dianggap sebagai eksportir terkemuka di seluruh kawasan Amerika Latin. Sepertiga ekspor seluruh Amerika Latin berasal dari Meksiko. Lalu yang akan kita bahas adalah produk domestik bruto Meksiko atau PDB Meksiko, meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu. Tabel berikut ini adalah menunjukkan tren yang disesuaikan secara musiman dari kuartal pertama tahun 2008 hingga kuartal keempat tahun 2020. Hingga kuartal keempat tahun 2020, PDB Meksiko pada akhir tahun mencapai 1,2 triliun dolar. Lalu, Meksiko juga menjadi jalur transit utama bagi migran dari Amerika Tengah yang berusaha mencapai Amerika Serikat, menciptakan ketegangan politik dan sosial terkait penanganan migran. Lalu untuk negara selanjutnya adalah Brazil. Di Brazil, politik dipenuhi dengan dinamika yang intens dan polarisasi. Pemerintahan di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva fokus pada pengurangan ketimpangan dan perlindungan lingkungan, berbeda dengan kebijakan pendahulunya Jair Bolsonaro yang lebih pro pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan isu lingkungan. Pada bidang ekonomi, Brazil memiliki ekonomi terbesar di Amerika Latin dengan sumber daya alam yang kaya. Tantangan ekonomi meliput inflasi, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Reformasi ekonomi terus diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan. Perekonomian Brazil bangkit kembali setelah pandemi COVID-19 kemarin. Permintaan domestik yang kuat didukung oleh transfer sosial terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Brazil. Inflasi menurun, memberikan ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Namun, utang publik lebih tinggi yang menuntut peningkatan efisiensi belanja dan implementasi cepat kerangka fiskal baru yang baru-baru ini ditempatkan. Reformasi sistem pajak konsumsi yang direncanakan akan mengurangi biaya kepatuhan secara signifikan. Produktivitas telah menurun selama beberapa dekade terakhir, dan untuk menghidupkannya kembali akan memerlukan reformasi struktural lebih lanjut. Lalu ada Brazil menghadapi tantangan besar dalam isu lingkungan, khususnya deforestasi di Amazon. Isu ini mendapat perhatian internasional karena dampaknya terhadap perubahan iklim global. Dalam hal keamanan, sama seperti Meksiko, Brazil juga menghadapi masalah keamanan dalam negeri, termasuk kekerasan geng dan tingkat kejahatan yang tinggi, terutama di daerah perkotaan. Kedua negara ini menghadapi tantangan besar, namun juga memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan, tergantung pada bagaimana mereka menangani masalah-masalah tersebut. Kedua negara Amerika Latin tersebut melampaui rata-rata global serangan yang disengaja terhadap pejabat pemerintah yang mengakibatkan kematian atau cedera. Kata laporan tersebut, di Meksiko dan Brazil, 62% serangan didefinisikan sebagai langsung
yang mencakup tindakan seperti penembakan atau pemukulan, dibandingkan dengan 50% di tingkat global. Serangan tidak langsung, termasuk kerusuhan, merupakan penyebab sisanya. Tadi adalah penjelasan tentang dinamika yang terjadi di Meksiko dan Brazil. Saya Arji dan Fadlur Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.